A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 100 orang yang jawab salamnya, kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ganjilkan salam ini agar rahmat turun di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratul Mukarramun yang saya hormati, para masyayikh, para alim ulama, para guru, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, majelis thariqah, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Ketua Subhanahu wa Ta'ala. Malam semakin larut, terasa betul suasana yang indah malam hari ini. Hadir di tempat yang mulia ini istri-istri soleha, Bu, Ibu masih kuat. Pak Ustadz dengar ada door prize, betul? Ibu tahu door prize yang paling mahal buat istri soleha? Dunia nggak sanggup membayar. Piala yang paling mahal buat istri soleha tiada lain, the best woman in heaven. Ibu menjadi wanita-wanita terbaik besok di surganya Allah Subhanahu. Bu, Ibu, kalau Ibu masuk surga nanti, door prize yang paling mahal buat istri soleha tidak ada lain kecuali indah kholatil jannah, saat Ibu masuk ke dalam surganya Allah. Dari pintu mana Ibu mau masuk? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaan ini. Allah mengumpulkan kita
dalam peringatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi tanda besok kita kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi ini, yang punya penyakit malam hari ini, penyakit asam urat, kolesterol, sakit lambung, saraf kejepit, stroke, ginjal, jantung, apalagi Bu, kanker, apalagi liver. Mudah-mudahan pulang dari Maulid Nabi ini Allah angkat semua penyakit kita semuanya. Barokah Maulid, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan malam hari ini yang punya utang belum, mudah-mudahan malam hari ini yang pada punya utang, yang pada punya cicilan, insya Allah barokah Maulid Nabi, pulang ke rumah semua utang, semua cicilan lunas dengan izin Allah, amin ya rabbal. Yang belum punya jodoh, amin. Yang mau nambah, amin. Bapak-bapaknya yang paling besar, insya Allah. Yang belum punya pasangan, setelah Maulid Nabi ini ketemu pasangan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Insya Allah mampu zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Tes satu, ini enak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari namanya Masjid Jami Al-Hajj Yusuf, berarti orang-orang yang ada di dalamnya pasti sabar-sabar. Betul nggak? Pasti orangnya ikhlas-ikhlas. Kalau laki-laki pasti tampan kayak Nabi Yusuf. Kalau perempuannya pasti cantik-cantik. Betul? Betul nggak? Kalau sabar mah pasti punya perem. Punya perem. Bu, udah sabar belum? Udah belum? Wanita soleha sabar nomor 1. Jujur, kita laki-laki nih suami mau makan taunya tinggal yang masak. Kita laki-laki mau minum taunya tinggal yang rebus airnya. Kita laki-laki mau pakai baju tinggal pakai yang nyuci, yang nyetrika. Maka kalau istri udah marah, habis tuh kancing baju suami pada copot. Betul nggak Bu? Digosok. Allahu Akbar. Itu yang namanya istri istri soleha mah nggak cukup itu. Istri soleha yang namanya istri soleha sampai suami mau pergi kerja sepatu-sepatunya disiapin sama istri. Bu, pernah nyiapin sepatu buat suami? Pernah nggak? Punya sepatu, punya suami? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istri soleha mah bukan suami nggak bisa nyiapin
nyiapin sepatu sendiri bisa. Tapi karena istri soleha tahu bahwa mahabbahnya, bahwa mulianya seorang istri melayani suami tiada lain balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan cuma sepatunya disediain, sampai tas-tas kerja suami dibawain sama istri soleha. Bu, pernah bawain tas suami? Pernah. Suami punya tas, apa yang mau dibawa? Bukan suami nggak bisa bawa tas, suami bisa, tapi tahu bahwa ini perjuangan istri soleha dalam mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan cuma sepatunya disediain, istri yang soleha mah sampai pintu-pintu keluar rumahnya dibukain sama istri soleha. Bah, pernah bukain pintu buat suami? Pernah? Betul ya Pak ya? Betul. Ya Allah, jangan bilang ibu nggak pernah. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bu, suami belum keluar rumah pintu udah ditutup, sampai kejedot tuh kepala suami. Betul nggak Pak? Ya Allah, istri soleha mah jangan pintunya dibukain sampai suami keluar mau masuk mobil, pintu-pintu mobilnya dibukain sama istri soleha. Bu, pernah bukain pintu mobil buat suami? Pernah bukain? Punya mobil? Bagaimana mau dibukain gak punya mobil? Istri yang soleha mah suami sudah masuk ke dalam mobil, dia nggak masuk ke dalam rumah, dipandanginya mobil suami dilepas dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai hilang di depan mata. Istri soleha masuk ke dalam rumah, dia ambil air wudhu, dia gelar sujadah, dia sholat duha 2 rakaat, dia doa, ya Allah kalau rezeki suami di langit turunin, kalau dalam perut bumi keluarin, yang jauh deketin, yang susah mudahin. Bu, pernah sholat 2 rakaat buat doain suami? Pernah? Benar? Ya Allah, ini kadang-kadang suami mau kerja udah dicurigain. Ya Allah, jangan kasih rezeki suami saya ntar dia kawin lagi. Betul nggak Pak? Ya Allah Bu, istri soleha mah dikasih duit 1 juta senyum, dikasih 100.000 ya Allah. Istri soleha dikasih 1 juta senyum, dikasih 100.000 senyum, nggak dikasih duit juga. Istri yang soleha, suami datang ke rumah nggak bawa duit, dia akan berkata, abang rezeki yang hari ini abang nggak bawa pulang, lain hari bisa abang cari ganti. Kalau abang yang tidak kembali, kemana adinda akan mencari? Pak, enak nggak? Enak nggak punya istri kayak begitu? Ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada Bu katanya. Kalau ada fotokopi perbanyak. Bu, Bu, ya Allah, kalau hari ini ada pemimpin yang amanah, kalau hari ini ada suami yang bertanggung jawab, kalau hari ini ada istri yang soleha mengabdi kepada suami, kalau hari ini ada generasi bangsa yang berakhlakul karimah, itu tidak lain berdasarkan perjuangan the great person in the world, manusia termulia sejagat raya, Nabi besar Muhammad. Jawab salawatnya, Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kita lihat ya rumah tangga Nabi kayak apa.
Rasulullah pulang kerja bu, keringat bercucuran. Keringat Rasulullah bercucuran. Aisyah itu udah siapin handuk kecil, itu ngelihat kekasih suami bercucuran, itu keringatnya Rasulullah bu dilapin sama Siti Aisyah dari mukanya sampai kakinya, udah dilapin tuh keringatnya Rasulullah. Itu keringatnya Rasulullah diusapin lagi ke mukanya Aisyah. Makanya Aisyah makin lama makin terlihat cantik. Bu, Pak Ustadz mau ngasih tahu ini resep awet muda. Ibu pengen awet muda. Ini Aisyah ngasih contoh, keringat Rasulullah diusapin tuh dari wajah Rasulullah sampai ujung kakinya, udah selesai diusapin lagi ke muka Aisyah. Maka Aisyah makin lama makin terlihat cantik. Ibu-ibu mau cantik, ini resep paling mahal. Suami ibu ada yang ojol, bu, suaminya ada yang ojol. Kalau pulang ke rumah siapin handuk kecil. Itu kan kalau orang ojol pulang ke rumah keringatnya banyak. Ibu usapin tuh keringat suami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu usapin tuh. Ibu usapin lagi, ibu lapin tuh. Udah ibu lapin tuh keringat suami, ibu usap lagi ke muka ibu. Bu, usap lagi ke muka ibu. Ibu tunggu 1 minggu. Bu, tunggu 1 minggu. Insya Allah ibu pada panoan. Aisyah gak cukup di situ. Rasulullah datang, dia masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dapur, karena istri soleha selalu pengen menyediakan kesenangan suami. Itu Aisyah pengen bikin kopi, saking buru-burunya pengen narok gula yang ditaruh garam. Bu, Aisyah istri soleha pengen bikin kopi nyediain Rasulullah, saking buru-burunya pengen naruh gula yang ditaruh. Ibu bayangin coba, udah siang kepanasan, letih lelah Rasulullah dari perjalanan jauh, Aisyah bikin kopi. Rasanya kira-kira Rasulullah marah bu? Marah nggak? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bertahun-tahun kita membina mahligai rumah tangga bersama, kemana-mana kita bersama, kondangan bersama, ke pasar bersama, tidur bersama, makan bersama. Hari ini ya Aisyah, aku pengen minum kopi segelas bersama. Bu, nikmat nggak? Nikmat nggak? Rasulullah marah pak? Rasulullah nggak marah. Aisyah minum itu kopi rasanya asin, baru diminum Aisyah terkejut. Kopi buatannya rasanya. Aisyah sujud di bawah kaki Rasulullah, bukan sujud menyembah Rasul, tapi sujud ta'ziman wa takriman, karena perasaan bersalah bikin kopi rasanya. Ibu, Pak Ustadz mau tanya, kira-kira kalau suami kita nih pulang ke rumah udah capek, lelah, letih, keringat bercucuran, ibu bikin kopi buat suami, itu kopi ibu taruhin garam, asin tuh kopi, dikasih ke suami, kira-kira suami kita ngomongnya kayak begitu? Ngomongnya kayak begitu? Jujur tuh, kira-kira telunjuknya main gak bu? Apa kata suami kita? Hah? Dasar istri goblok, istri bloon, mata lu udah buta. Tuh kira-kira gelasnya diapain bu? Hah? Ya Allah, dibuang katanya pak.
Bapak Ibu yang dirahmati, hari ini dengan peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mengajak kita untuk mengembalikan akhlak yang mulia, yang sedikit demi sedikit, lambat laun akhlak itu mulai hilang dalam kehidupan kita. Orang tua kita dulu bilang, akhir zaman anjing sama babi pada keluar rumah. Bu, orang tua kita bilang, akhir zaman anjing sama babi pada keluar ke jalan-jalan. Sekarang sudah kita buktikan, anak kita kalau keluar rumah sedikit-dikit ngomongnya nggak jauh dari Allahu Akbar, dan anehnya itu sudah dianggap biasa sekarang. Orang tua kita dulu bilang, akhir zaman tahu nggak ada ujungnya. Bu, orang tua kita bilang, akhir zaman tahu nggak ada ujungnya. Sekarang baru terbukti ada yang namanya tahu bulat. Di sini ada tahu bulat, Pak. Nyampe nggak ke sini? Baru ketahuan sekarang ada yang namanya tahu bulat. Tahu nggak ada ujungnya. Kenapa nggak ada ujungnya? Tahu itu simbol ilmu pengetahuan. Kenapa anak kita belajarnya nggak dari guru tapi dari mbah? Banyak nggak yang pada gila, yang pada stres, belajar ilmu nggak ada ujungnya? Kenapa? Nggak punya guru. Di tempat saya, Bu, di Jelambar, di tempat saya sendiri udah 4 yang keblinger, pada stres. Kenapa? Belajar ilmu nggak ada gurunya, ngamalin ilmu uji coba, pada gila, pada stres. Bahkan ada penjual pedagang datang ke saya, Pak Ustadz, saya mau nanya, saya dapat amalan dari kiai. Amalan apa? Sholat hajat niatnya, tapi langsung niat sholatnya buat minta duit. Jadi dapat amalan sholat hajat langsung, supaya malaikat nggak bingung, malaikat nggak keder, langsung saya niat sholat hajat 2 rakaat, niatnya untuk minta duit. Ya Allah, Bu, ada ibu-ibu yang niatnya kayak begitu? Ada, Bu? Gimana Pak Ustadz hukumnya? Boleh, boleh. Namanya juga niat sholat. Tapi kata Nabi, siapa yang minta dunianya disegerakan, akhirat gak ada sisanya. Bu, ibu sholat hajat niatnya minta duit, silahkan. Tapi ibu nanti di akhirat gak ada sisanya. Dunianya diminta, dikasih sama Allah, tapi akhirat gak ada sisanya. Padahal kita pengen rezeki dunia sampai ini udah mulai tanda-tanda akhir zaman, Pak. Sudah masuk kategori akhir. Kalau anak rusak, orang tua selamat masih bisa diselamatin. Betul? Betul? Kalau anak rusak moralnya, rusak akhlaknya, orang tua selamat masih bisa diselamatin. Tapi kalau anak rusak, orang tua ikut rusak, hancur nggak? Hancur nggak? Anak rusak, orang tua rusak, guru masih selamat, masih bisa diselamatin. Pertanyaannya, kalau anak rusak moralnya, orang tua rusak juga moralnya, guru ikut-ikutan rusak, hancur nggak? Hancur nggak? Hancur. Anak bicara kotor, orang tua ikut bahasanya kotor. Anak buka aurat, orang tua ikut-ikutan buka aurat. Guru harusnya ngingetin, tapi guru
juga mohon maaf banyak yang terperosok melakukan tindak asusila gara-gara segelintir guru, yang lain pada ke bawah, pada rusak. Betul, anak rusak, orang tua rusak, guru juga rusak. Tapi kalau pemimpin selamat, selamat nggak? Selamat nggak? Masih bisa diselamatin. Betul, anak rusak, orang tua rusak, guru rusak, pemimpin selamat, semua masih bisa diselamatin. Kenapa? Karena pemimpin bisa mengeluarkan hukum, undang-undang yang bisa nyelamatin bangsa dan negara ini. Betul, orang tua rusak, guru rusak, pemimpin ikut-ikut rusak. Hancur apa enggak? Hancur apa enggak? Hancur enggak? Hancur. Anak rusak, guru rusak, orang tua rusak, guru rusak, pemimpin ikut rusak. Kalau ulama selamat, masih bisa diselamatin. Betul? Betul? Pertanyaannya, kalau anak rusak, orang tua rusak, guru rusak, pemimpin rusak, ulama juga ikut. Kalau ulama pada sibuk naikin bendera, kalau ulama pada sibuk bertikai, umat ditinggalin, akhirnya umat bingung mau kemana. Hancur gak? Kalau 5 ini sudah hancur, berarti kita masuk kepada tanda-tanda zaman. Wa takhrujul fitan haulai min alamatul kiamah. Kita masuk kepada zaman fitnah yang menjadi tanda bahwa kiamat sudah semakin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ayo kembali semuanya. Selamatkan negeri ini, selamatkan bangsa ini. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma tadzaka? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kehancuran zaman itu? Bu, ibu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kehancuran zaman itu? Apa kata Nabi? Idza dhaharatil kainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumr. Kata Nabi, tanda kehancuran zaman ketika kau sudah menyaksikan para penyanyi wanita sudah merajalela. Itu tanda kehancuran zaman. Kalau zaman ini sudah semakin rusak, tandanya cuma satu, kata Nabi. Kalau kau sudah menyaksikan para penyanyi wanita sudah merajalela, itu sudah masuk tanda akhir. Tanda akhir. Ya Allah, Pak, kira-kira kita udah masuk belum nih ngeliat tandanya? Udah masuk belum? Nanti kita akan menyaksikan satu zaman kita masuk ke pasar ada penyanyi wanita, kita ke ujung lorong ada penyanyi wanita, kita pergi ke kantor ada penyanyi wanita. Semua tempat, di tempat-tempat akan kita menyaksikan para penyanyi wanita merajalela. Itu sudah tanda akhir zaman. Wal ma'azif, kata Nabi, kalau alat-alat musik berdawai sudah dihalalkan, itu tanda akhir zaman. Pagi musik, siang sore, malam. Kalau ini sudah terjadi, maka kita sudah masuk tanda-tanda akhir. Bu, nyanyi nggak dilarang buat hiburan, tapi kalau dari pagi sampai malam kita nyanyi, berarti itu sudah masuk tanda akhir zaman. Sudah banyak yang terlena dalam kehidupan. Wasyuribatil khumur, kata Nabi, tanda kehancuran zaman. Kalau khamar, minuman keras, sudah
merajalela. Ini menjadi tanda datangnya akhir zaman. Maka kalau pemerintah mau melegalitas minuman keras, itu berarti kita sudah masuk tanda-tanda kehancuran. Maka ini kewajiban kita untuk berusaha jangan sampai ada undang-undang yang melegalitas minuman keras. Siap bela agama Allah, Pak? Siap bela agama Allah? Keras dan sejenisnya narkoba dihalalkan di negeri ini. Ini negeri yang mayoritas umat Islam. Maka tugas dan tanggung jawab kita menyelamatkan negeri ini dari kehancuran zaman. Kalau minuman keras, homer sudah dihalalkan, ini sudah masuk kategori tanda kehancuran zaman. Bu, ya Allah, saya banyak kedatangan tamu yang curhat. Sekarang ini yang merusak anak-anak kita bukan cuma minuman keras, tapi yang disebut judi. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang menangis datang ke rumah saya, Pak Ustadz, saya harus bayarin utang anak saya. Mohon maaf, sekarang ini bukan cuma anaknya yang rusak, orang tuanya juga pada rusak gara-gara judi. Datang suami istri ke rumah saya, Pak Ustadz, istri saya ini dipakai orang. Bu, ini bukan 1-2 orang yang datang ke rumah saya. Istri saya dipakai orang. Saya tanya, kenapa Pak? Karena dia alasannya nggak bisa bayar utang. Akhirnya dijual ke dirinya. Udah banyak yang model kayak begitu. Hei anak muda, mana anak mudanya ada di sini? Mana anak muda? Timahadro. Sekarang judi online lebih berbahaya. Kenapa? Karena yang dirusak bukan orang tua, tapi anak-anak muda pada hancur gara-gara judi online. Betul? Demi Allah, judi online gak bakalan membuat kalian menjadi kaya. Yang ada hancur, orang tua meninggal dunia, tersiksa oleh anaknya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Orang tua rela ngutang sana sini gara-gara anak, sampai dari gemuk ke orang tua, sampai tinggal tulang belulang, sampai habis digrogotin. Kenapa? Karena harus bayarin utang anak. Betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Ini judi online nih. Hati-hati. Ini udah masuk tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kehancuran sudah merajalela. Maka hari ini peringatan Maulid Nabi, ayo luruskan saf, rapatkan barisan. Jangan ada lagi budaya miras minuman keras. Jangan ada lagi anak-anak kita yang kecandu narkoba. Banyak yang hancur masa depannya gara-gara narkoba. Udah banyak generasi muda yang hilang akal sehatnya gara-gara judi dan judi. Alhamdulillah di sini mah aman ya Bu ya. Bu, di sini mah aman. Nggak ada yang kenal judi, nggak ada yang kenal miras, nggak ada yang kenal judi online. Kalau ada tunjuk tangan. Kalau ada tunjuk tangan di ruqyah. Setuju? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata guru, ceramah nggak boleh lama. Depan 3 orang. Yang pertama, jangan ceramah lama-lama. Kenapa? Kalau ceramah lama-lama di depan 3 orang ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. 1, jangan ceramah lama-lama di depan orang yang lapar. Bu, Pak Ustadz mau nanya, udah lapar belum? Udah lapar belum?
Jujur. Maka Rasulullah kalau kedatangan tamu, yang pertama Rasulullah harus tahu tuh tamunya udah makan apa belum. Kalau belum makan, Rasulullah ke masjid. Rasulullah ngomong kepada jamaah, kepada sahabat-sahabatku, hari ini aku kedatangan tamu, ada yang bisa jamu tamu saya. Itu sahabat ngangkat tangan, saya ya Rasulullah. Padahal dia nggak tahu yang angkat tangan ini di rumahnya ada makanan apa enggak. Saking cintanya kepada Rasulullah, dia angkat tangan, ya Rasulullah, saya siap jamu Tuhan. Ini sahabat nanya sama istrinya, Bu, ada makanan enggak? Kita mau jamu tamunya Rasulullah. Kata istrinya, kita enggak ada makanan ya ya Sayyidi, wahai suamiku. Ini sahabat ngangkat tangan, dia enggak tahu kalau di rumahnya enggak ada makanan, saking cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah balik ke rumah, nanya sama Aisyah, Aisyah, hal indakum syai'an kulna, adakah makanan hari ini yang bisa dimakan? Apa kata Aisyah? Ada ya Rasulullah, tapi untuk satu orang doang. Satu orang doang? Iya, cuma satu orang saja yang bisa makan. Kata Rasulullah, wahai adinda tercinta, gak apa-apa, kasih aja. Tapi pada saat dia makan, tolong dipadamkan lampu, karena saya pengen pura-pura mukulin piring supaya terdengar makan juga. Karena biasanya tamu kalau dikasih makan sendiri gak enak. Maka Rasulullah cara memuliakan tamu begitu luar biasa. Rasulullah suruh padamin Aisyah pura-pura ngunyah. Kita lagi makan, kedatangan tamu, seneng gak? Paling kita bilang nih, tamu kagak tahu diri. Orang lagi makan dia datang bertamu. Ini kan waktunya makan siang, betul nggak? Tuh Rasulullah luar biasa. Rasulullah makan, dipadamin lampu, pura-pura ngunyah, pura-pura makan supaya tamunya senang makan. Ini akhlak Rasulullah. Maka kata guru saya, jangan ceramah lama di depan 3 orang. Yang pertama orang yang kedua, jangan ceramah lama-lama depan orang yang ngantuk. Bu, Pak Ustadz mau tanya, udah ngantuk belum? Hah? Udah. Saya pernah sakit hati. Saya ceramah, itu di depan saya Pak ngangguk-ngangguk. Dia ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah, saya senang luar biasa. Berarti ceramah saya nyambung. 10 menit ke depan tuh yang di depan ngangguk-ngangguk jomplang ke depan. Ternyata dia bukan nyambung ceramah saya, dia ngantuk. Makanya ceramah jangan coba-coba depan orang yang ngantuk. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Bu, udah ngantuk belum? Udah, cukup ya? Iya, jujur amat. Nunggu door press ya, nunggu door press. Ini yang ketiga, jangan ngobrol lama-lama. Sama siapa? Sama orang yang punya janji. Ini malam minggu biasanya yang dagang punya janji, ada yang mau bayar utang. Jangan sampai ceramah Pak Ustadz lama, ada yang mau bayar utang balik lagi kagak jadi bayar. Kenapa? Gara-gara ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini ibu-ibu kumpul di tempat ini tentunya dengan satu harapan. Ini bagian daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa ibu ngantuk juga dibelain? Kenapa ibu lapar juga dibelain? Karena kita ingat besok kita bakalan
Ada yang nggak mati di sini, Bang? Kita ingat besok kita bakalan masuk alam kubur. Kalau nggak ingat mati, nggak mungkin kita mau datang ke sini. Betul nggak? Kita ingat besok kita mau mati. Orang yang beriman kalau masuk alam kubur meluaskan dirinya sejauh mata memandang. Orang beriman kalau masuk alam kubur, itu bumi meluaskan tubuhnya sejauh mata memandang. Tapi kalau orang kafir yang masuk ke dalam kubur, bumi menjepitkan dirinya, menghimpit dirinya, kata Nabi, sampai tulang-tulang rusuk manusia saling bersilangan. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Besok ada orang dikeluarin dari neraka, Pak. Besok ada orang dikeluarin dari neraka. Kenapa? Karena pernah bangga punya nama Muhammad. Ada orang udah ratusan tahun di dalam neraka, dikeluarin gara-gara apa? Gara-gara bangga punya nama Muhammad. Ada di sini yang namanya ada Muhammadnya? Ada nggak? Besok dia dikeluarin dari siksa neraka Allah gara-gara bangga punya nama Muhammad. Makanya kata guru kita, besok yang masuk surga di absen namanya. Kalau yang namanya Abdullah, Ahmad, Muhammad, itu nomor 1 masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Yang nama-nama dari Asmaul Husna, dari malaikat, besok nomor 1 masuk surga. Tapi kalau yang namanya nggak berbau agama, katanya antriannya panjang. Tapi saya beruntung, Pak, Ibu, untung malaikat nyabut nyawa nggak pakai huruf abjad. Bu, kalau malaikat nyabut nyawa pakai huruf abjad, itu Ustadz siapa, Bu? Ustadz siapa? Ustadz Arman nomor 1. Betul nggak? Ustadz Asep nyusul. Udah antri, sudah Ustadz AS lagi masuk. Untung malaikat nyabut nyawa nggak pakai huruf abjad. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz pengen ceramah lebih panjang lagi. Tapi Pak Ustadz juga paham ya, Bu. Ibu udah dari tadi datang ke sini. Ya. Ibu juga nungguin door prize ya, Bu. Kira-kira dapatnya apa, Bu? Ada hadiahnya haji, ada door prize haji. Ada nggak? Door prize umroh ada. Besok saya usul sama panitia, besok kasih door prize-nya haji sama umroh. Pasti acara jam 7 udah datang dari pagi. Betul nggak? Di Makassar ada yayasan Andi Latif, kalau sholat taraweh dia ngambil kupon diberangkatin umroh. Jadi tarawehnya nggak pernah sepi, rame sampai 30 Ramadan rame. Kenapa? Ada door prize yang dapat hadiahnya umroh ke tanah suci. Al-Haj Yusuf besok keluar tuh, Bu, mau nggak? Mau nggak umroh? Mau? Ya Allah, insya Allah semuanya berangkat. Di Sulawesi ada orang umroh dari muda baca surat Ibrahim, dari muda baca surat haji, gak berangkat juga, rindu tak terbendung, itu rumahnya dijual. Bu, rumahnya dijual, dia berangkat haji. Kenapa? Udah berjuang, dari muda baca surat Ibrahim, baca surat Al-Hajj, gak berangkat-berangkat, cintanya gak terbendung, rumahnya dijual, dia berangkat ke tanah suci, sampai di depan Ka'bah Baitullah, dia nangis sejadi-jadinya. Mau pulang gak punya, mau pulang gak punya, dia nangis sejadi-jadinya.
sampai di kapal, di pesawat ketemu teman lama sekolah, kerja di Pertamina, dari rumah 1 sampai 2 sampai 3 sampai banyak rumahnya, barokah jual rumah berangkat haji, alhamdulillah rumahnya di mana-mana. Bu, tapi yang Pak Ustadz sampein jangan dipraktekin ya Bu, jangan dipraktekin. Kalau ini mah pilihan ya, jangan sampai gara-gara ceramah Pak Ustadz Arman ibu pulang dari sini suruh suami, Pak jual rumah aja, kita berangkat ke tanah suci ya Bu. Insya Allah ibu pulang pasti jadi gembel. Beda, ini mah orang yang dicintai Allah. Kalau urusan iman mah jangan pakai akal, kalau urusan iman jangan pakai. Pak Ustadz 2016 berangkat ke tanah suci cuma gara-gara ngaminin orang yang nazar. Pak Ustadz, saya jual tanah udah 10 tahun saya pasang plang gak laku-laku tuh, kali aja kalau niat berangkatin Pak Ustadz umroh saya berangkat ke tanah suci, saya baru modal, amin, mudah-mudahan tuh tanah laku. Alhamdulillah 2 minggu ngebel saya, Pak Ustadz tanahnya udah di DP 100 juta sama kantor perwakilan Sulawesi Barat. Saya nggak percaya, mana mungkin, katanya kemarin 10 tahun, ini baru 2 minggu udah ada yang DP 100 juta. Alhamdulillah 2016 saya berangkat, menurut akal nggak masuk akal, tapi kalau iman, ibu kedepanin iman, maka insya Allah kebenaran akan datang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Buat apa rambut panjang kalau tidak disisir rapi? Buat apa ceramah panjang kalau tidak menyentuh hati? Kalau matahari yang terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, tidak berhenti memancarkan sinarnya yang indah, pasti orang akan jemu memandangnya. Cakep. Maka ceramah ini kalau nggak berhenti, orang pasti akan jenuh memandangnya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima. Yuk.